semua, balik lagi di podcast Minotaur. Dengan gue Josephine Arlueta dan gue Philo Sebastian. Hari ini kita punya bintang tamu yang spesial. Halo, saya Rian. Yeay. Kita kemarin udah sempet collab ya? Iya. Di Fix Anchor. Fix Anchor. Itu di Lucu Flix. Bener. Yang Di episode-nya aplikasi udah Flix. tayang episode 1 ya? Episode Part 1 ya, part 1-nya udah tayang. Ditonton guys. Iya. Jadi Bang Rian, Gimana? kenapa sih mau jadi dukun? Nah, itu dia ya. Kenapa? Karena kan ya? disebutnya dukun mulu ya? Iya, itu Dukun-dukun. Langsung Iya, dukun-dukun. brandingan coki bangsat emang sama musuh. Dia apa ya? Dibilang dukun juga suka nolong orang. Ya maksudnya bermasalah dengan hal-hal yang nggak kelihat mata orang awam. Tapi nggak enak juga sih dibilang dukun, apalagi sekarang dukun-dukun kan Enggak Iya. enak. nggak enak. Konotasinya gitu tuh kan. jadi kayak kurang bagus ya. Padahal kan nggak gitu. Bener, sejak ada si merah-merah itu kan juga keluar. Oh iya. Makin anjir, nggak enak banget ini gitu. Cuma kayak dibilang bukan dukun juga dari kecil juga itu sih kayak sering-sering bantu-bantuin orang gitu-gitu waktu di kampung. Oh, berarti memang sudah terbuka dari kecil. Iya dari kecil. Oh. Satu keluarga juga sih. Oh, memang Iya, turunan. turunan. Berarti di keluarga ada yang bisa juga? Semua. Jadi kayak gini, misalkan aku di Jakarta kayak ada yang minta tolong di rumah, ya udah adekku gitu. Misalkan adekku kayak kurang nggak mampu, paling minta tolong ke aku gitu. Aku nggak mampu minta tolong ke omku gitu. Oh, jadi buka praktek. Memang buka praktek. Bukan Enggak. buka praktek juga sih ya, kayak dari mulut ke mulut aja sih. Mulut ke mulut satu keluarga bisa? Iya gitu aja. Oh, jurnarian. Oh iya. Junior, Kisah Tanah Sidoarjo. iya, bisa dibilang gitu sih. Oh, iya. Cuma ya balik lagi kayak misalkan disuruh milih enak enggaknya ya nggak enak sih. Karena kita apa ya? Kita lagi sibuk apa, terus ngerjain apa gitu, pasti ada aja kayak misalkan yang tolong dong liatin ini, tolong dong bantuin ini, tolong dong anak gua diginiin. Kan nggak enak Iya. gitu sih. Cuma ya enaknya ya bisa nolong sesama gitu aja sih. Tuh. Tapi sebenarnya cita-cita awalnya apa Bang Rian? Sebelum akhirnya Menjadi dukun. Cita-cita awal dulu aku tuh badminton sih. Oh, pengennya jadi pemain badminton. Udah pernah ikut PBSI gitu-gitu. Ikut PBSI tapi sejak kejadian ini ada orang meninggal di Yang jantung ya? yang jantung itu. yang mana? Ada, jadi pas main badminton dia tiba-tiba jantungnya Berhenti. berhenti. Ya kayak orang ayang gitu tiba-tiba. Itu pas main sama aku juga. Jadi ada kayak traumanya gitu. Jadi pas main kan umur masih kecil kan, masih muda kan. Yang main itu bapak-bapak. Terus dijanjiin, Ayo kamu berdua sama pasangan gandaku. Ayo kamu berdua main sama aku, kalau kamu menang aku kasih raket. seneng dong anak-anak kecil kan dijanjiin gitu kan. Ya udah ayo, ya aku mainin aja. Ayo fisikmu seberapa gitu. Ayang tiba-tiba. Berarti Mati Lewat di tempat. Oh, kak, itu bisa kan karena yang kurang istirahat dipaksa olahraga nggak sih? Ya bisa juga kan fisiknya juga nggak kuat juga. Iya. Lawannya kan nggak lawan yang sepadan kan, lawannya juga yang masih anak-anak, masih yang energinya masih oke-okenya gitu. jadi cita-citanya malah melenceng jauh ya? Iya, melenceng jauh badminton dulu itu. Tapi masih ada main kan? Masih sekali masih dua ada. kali, Iya, seminggu sekali masih. lah ya. Iya, segituan lah. Karena papaku juga demen main badminton. Dia seminggu 2 kali apa 3 kali. Karena nagiin, Kak. Rutin dia. Iya, nagiin. Kadang kita kan anaknya ya agak takut. Iya sih. Maksudnya kan sudah Benar. agak berumur ya. Benar, Mohon maaf benar. nih. Kalau lu kenapa-napa yang repot kan kita. Ntar lu jadi hantu lagi balik. Langsung jadi hantu. Iya, kan pasti ya kan kalau di kepercayaanku Iya. 40 hari rohnya pasti balik ke rumah. Oh, di Buddha juga 40 hari ya? 40 hari? Oh, sama dong. Nah, kalau di Islam nggak tahu sih, aku nggak bisa jawab sih. Islam juga katanya 40 Kayaknya hari. iya sih. Cuma kan ada yang kayak gitu, ada yang percaya enggak juga sih. Oh iya. Misalnya kan biasanya 7 hari sih. Pengetahuanku itu 7 hari. Tapi kalau 40 hari kurang tahu juga sih. Kalau Katolik 40 hari. Teman gue yang Islam ada yang 40 hari. Itu masih kayak gentayangan-gentayangan. Iya. Di Kristen Pin?
Hari H ya? Hari H langsung naik piu. Hari H hari H. Oh, hari H-nya langsung naik piu. Iya. Enggak piu juga. Jadi kayak udah nyebrang. Oh. Meninggal nyebrang gitu. Kalau di Jadi Kristen gitu ya? Iya, setahu gua temen gua yang Kristen ya. Kan udah disiapin rumahnya di sana. Oh. Gitu. Tapi emang pernah kayak ngelihat yang sampai 40 hari gitu, Kak? Nah, Aku- itu Nah, itu dilemanya di situ gua kalau Katolik ya. Kan di Katolik kan bilangnya Lebih kan ya? kan memang katanya ada harusnya 40 hari. Lalu nanti ada namanya katanya purgatori, itu api penyucian itu kayak tempat dia semacam menunggu lah. Jadi bisa aja lebih. Tapi ada yang lebihnya kelamaan. Jadi kita masih bisa interaksi sama mereka gitu ya. Iya, kalau dari perspektif pribadi sih dia misalnya belum nyebrang, masih bisa interaksi. Tapi kalau udah nyebrang udah nggak bisa. Udah nggak bisa sama Udah nggak bisa sama sekali. Soalnya kan ada pandangan yang gue nggak tahu pandangan mana ya, Pin. Katanya kalau udah nyebrang masih bisa diajak ngobrol. Setahu gue kan kalau gue sejauh yang gue lihat nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa kalau udah nyebrang ya udah. Mungkin bisa kayak apa? Disebut kayak pewayangannya itu mungkin. Pewayangan itu apa ya? Kalau di Islam itu kayak namanya jin korin itu. Oh. Jadi kalau sepengetahuanku itu misalkan kayak ada apa ya orang meninggal yang udah lama gitu, terus kita pengen komunikasi ke mereka, itu ya wujudnya semua itu kayak Sosoknya itu. Pas masih hidup pas ya? masih hidup. Tapi kayak aku balik lagi kayak kan harusnya udah nggak ada kan. Terus ini apa? Kayak aku ngulik tanya-tanya, oh ternyata ini namanya kayak pewayangannya, kayak jin korinnya itu gitu. Jadi kayak misalkan kita masih bisa berkomunikasi sama yang udah meninggal, itu pun juga tergantung beliaunya bisa apa enggak interaksi sama kita. Di situ juga sih. Biasanya kayak contoh kayak dulunya si orang ini dulu itu sakti, punya ilmu lah segala macam. Nah, pas udah meninggal, itu mungkin masih bisa ada interaksi sama kita, masih bisa kita kontak lagi gitu. Cuma kalau orang-orang biasa kurang tahu juga sih aku. Iya, soalnya kalau di aku kan pandangannya ada yang bilang, Phil, followers misalnya nanya, Phil, itu tuh bukan hantunya, bukan arwah, itu jin korin gitu. nah kalau di pandangan gua kan adanya arwah ya. Jadi misalnya nih ada temen gue meninggal, terus gue lihat sosoknya, itu arwahnya dia lah sendiri, maksudnya itu dianya, bukan samaran atau apa gitu loh. Iya. Soalnya orang kan pada nanya, awalnya lu nonton horor itu dari mana sih? Sebenarnya karena ceritanya tuh dari ini. Aku tuh kalau tidur sering lepas dari badan, Bang. Seringnya terlalu sering. Jadi kayak apa bahasaku itu rogo sukmo gitu ya. Beda kata dia. Beda. Kalau rogo sukmo itu kan sukmanya keluar ya. Kalau ini tuh rohnya. Jadi kalau nggak balik mati. Ya sama dong. Kan kalau di aku sepengetahuanku itu kalau aku rogo sukmo itu kan ada 4 aku. Kalau di Jawa itu kakak kawa di hari-hari itu. Sama kan kayak gue. Kalau misalkan aku misalkan kayak mau ngelihat tempat atau apa, biasanya tuh adi. Tapi hari-hari ini tetap di badan. Jadi harus dikunci salah satu. Misalkan kalau kayak umumnya itu hawa panas, dingin, atas, bawah, itu harus dikunci salah satu. Oh, mirip pandangan lu banget ya? Oh ya, terus Bang. Misalkan kalau kita tidur, ya udah pikiran kita sama batin kita itu harus tetap di badan. Tapi imajinasi atau apa bisa dibilang kayak apa ya? Susah sih jelasinnya, kayak ibaratnya pikiran kita yang mau kita tuju itu harus yang lepas. Salah satu, nggak boleh semuanya. Itu rogo sukmo. Itu Iya. rogo sukmo. Atau Kayak yang gua Astral alami projection kalau nggak Astral. salah itu gitu. Lo astral. Oh. Karena kalau kita kan milih salah satu, dia inti dari rohnya itu si Philo keluar. Berarti hari-harinya langsung. Hari-harinya langsung. Dan itu kalau bahasa Jawanya udah ya. terjadi dari kecil. Jadi tiap lepas panik karena mau pulang nggak bisa. Nah itu harus ditandain. Nandainya misalkan gini, tergantung Bang Vilo keluarnya kemana, misalkan ke komplek depan. Nah harus ada patokan, apa yang buat patokan misalkan di alam kita waktu rogo sukmo itu kan pasti beda. Nah kasih satu patokan misalkan kayak tiang atau apa gitu, itu buat patokannya. Aku juga gitu, kalau misalkan terlalu jauh, balik lagi nggak bisa aku. Harus ada satu, misalkan kayak aku mau ke Sidoarjo. Nah Sidoarjo itu apa patokannya Sidoarjo? Bandara, biasanya yang aku buat patokan itu bandara. Kalau nggak gitu tower atau ini reklame gitu.
Nah, aku tuh seringnya keluarnya tuh nggak sampai jauh-jauh yang kemana-mana tuh nggak. Jadi mulanya tuh keluar di kamar, terus lihat badan sendiri kan, Ya. digeret, Ditarik. selalu kayak gitu. Terus ketiduran di kelas, lagi ujian, mau masuk nggak bisa. Jadi kayak orang pingsan, Oh, ya itu sendiri tadi nggak sih nggak kontrolnya itu nggak tadi. kontrol. Makanya dulu tuh bikin YouTube horor itu kedok sebenarnya, karena mau minta tolong sama Teh Risa sama Kang Angga. Dulu Junarisa belum ada. Junarisa belum ada, iya, kan iya. ramenya kan novel ya. Terus kan kayak, oh asli nih beneran bisa nih, mau minta tolong kan kalau DM dikira fans nggak dibalas Iya. dong. Jadi yaudah deh bikin YouTube, kedok lah ngajak collab, padahal mau konsul kan. Akhirnya kan mereka bisa bantu bersihin, Iya. tapi nggak bisa bantu ngontrol, karena mereka juga dengar ceritanya, hah ini gimana maksudnya gitu loh. Ya tetap kontrolnya dari kita sendiri itu tadi. Karena Harus kan mau nggak mau aku kalau mau ngusir kan harus tonjok langsung ya. Ya, Itu yang takut dan capek sih. Sebenarnya. ya itu tadi kan Kak, dia keluar semua. Coba misalkan sisain 2. Misalkan Masalahnya dia nggak tahu. Nggak tahu, karena Dia nggak dari bisa kecil kontrol. tiba-tiba udah lepas, diangkot nih lampu merah, terus lepas tinggal 10 detik. Kalau angkotnya jalan kan tinggal. Satu-satunya cara ya lu harus meditasi buat ngenalin mereka. Bener ya Kak ya? Iya bener. Sama soalnya Oh, pandangannya. gitu. Karena kalau di kejawen juga harusnya Iya, gitu. bener. Nanti ada gambarannya misalkan Ini siapa? waktu Bang Vilo kecil, waktu Bang Vilo marah, waktu Bang Vilo tenang, waktu Bang Vilo apa namanya ya jadi diri sekarang itu. Nah, gue nggak paham tahap itu, karena tiba-tiba udah, ya putih nih, apa nih, Casper nih gitu kan. Karena udah terbuka dari awal Iya, ya. udah apa ya ibaratnya bahasa Bablas itu ya? ngeplong, udah ngeplong gitu. Tapi nggak salah juga sih. Aku juga dulu gitu. Cuma aku dulu itu sampai ini mungkin bisa dibilang kayak orang pasti banyak yang nggak percaya dan ngayal sih. Aku itu bolos waktu sekolah. Aku tuh bolos di rumah sama temen-temen. Tapi di sekolah itu aku ada. Jadi aku itu di rumah sama teman-teman bolos, sama satu gengku itu bolos dan orang tua aku itu tahu. Tapi di sekolah di kelas itu absenku ada dan aku ada di kelas. Dan sosoknya itu aku diem doang. Biasanya itu teman-teman tuh anak ini kok diem terus, kok nggak kayak biasanya yang kayak pencilaan lah, yang petakilan gitu-gitu. Kok anak ini diem terus, gitu-gitu. Nah itu aku juga mikir, kenapa aku bisa sampai kayak gitu? Ya nggak sadar. Cuma akhirnya belajar lagi. Kenapa nggak sadar ya? Harus kayak mau menuju ke sana, aku sadar. Biarin kayak rasa kepoku yang tinggi ini yang keluar gitu. Dari situ. Ah, mirip Sama kan? Sama. Nanti gitu sih. Udah satu, Iya. maksudnya pandangannya satu. Iya. Makanya pas lu nanya, kalau lu sebenarnya keluarnya kayak gimana sih? Aku nyontoin kan, dia kayak, udah. Iya, karena dia beneran full. Kadang Jadi kalau kayak ada kayak putih-putih maksa keluar gitu kan. kayak Casper. Kayak Casper. Aku lihat tanganku juga kayak Casper. Jadi yang bikin sering ketempelan tuh itu karena plong. Iya. Mereka ngelihatnya, bisa dipakai nih. Ya bener, rumah kosong nih. Iya. Gitu kan. Makanya Iya. kan yang di atas sekalian Bang ya. Jadi di sini kita penelusuran ya. Penelusuran di dalam rumah. Gitu. Iya sih kayak gitu-gitu. Cuma ya gimana ya ngejelasinnya sama ngasih contohnya itu susah. Kalau masalah kayak diri kita sendiri yang bisa ngontrol itu susah. Tapi ya itu tadi kayak kunci-kuncinya itu kita itu harus ninggalin entah itu kita mau keluar itu mau ngapain, misalkan posisinya kita itu lagi amaran. Ya udah amarah kita yang kita keluarin, tapi sifat tenang kita harus ada di dalam masihan. Gitu. Jangan ikut-ikutin semua, bentrok semua, hilang. Gitu. Makanya nanti ada yang orang bilang itu kayak yang sampai ODGJ gitu-gitu. Ya kayak gitu-gitu. Kebanyakan tarik semua, keluar semua, akhirnya nggak bisa balik lagi ke jadi dirinya. Oh iya. Orang ya bener-bener. juga linglung ngeblank. Iya, tanya paling apa, banyak baca yang kayak gitu loh, katanya dia belajar lepas. Terus pulang-pulang gila. Iya. Gitu. Oh. Dan harus ada pendampingnya sih. Cuma aku dulu nggak ada pendampingnya. Aku tuh mau tanya, kayak misalkan contoh, tanya ke orang tua aku, gimana sih cara ilmu gini. Ya nggak tahu, belajar sendiri. Disuruh belajar sendiri lah. Aku belajar ke siapa terusan? Akhirnya dari situ tuh dulu tuh apa yang aku harus belajarin ya?
Dulu tuh kayak zamannya kan misalkan namanya masih sekolah kan, pengen ilmu kebal gitu-gitu. Gimana caranya ilmu kebal ya? Tanya setan-setan, gimana cara ilmu kebal? Wah, gampang. Nanti kamu ini tak kasih mantra-mantra, nanti bacaan gitu. Masih main bisikan. Oke, tak baca. Ngetes dong. Kebal. Maya nih aku. Terus habis itu aku pengen ilmu yang ini apa namanya? Bisa nyembuhin anak kesurupan gitu. Gimana ilmunya gitu. Baca aja mantra gini. Oke. Jadi aku nurut si sosok ini gitu. Akhirnya ketahuan lah sama keluargaku, kok anak ini kok udah jauh belajar sama siapa nih anak gitu, ditelisik. Nah, ada sosok ini tadi tuh, dan plot twistnya sosok ini tuh masih ada garisnya dari leluhurku gitu. Kayak gitu-gitu. Aku nggak mau tahu siapa leluhurku, aku aja. Apa intinya kayak ya udah kamu bisa bantu aku bantu kamu gitu. Makanya dibantuin. Soalnya takutnya kejadian yang kayak itu, tau nggak sih? Yang ada yang awal tahun, ada yang nikah, terus dia mau ada adegan kayak gitu kan. Kayaknya dia belajarnya dari yang bukan leluhur. Yang agak-agak nyimpang ya. Agak nyimpang. Pas mau nikahan dia mau show, meninggoy. Beneran meninggoy orangnya. Masih muda, jadi kan berarti belajarnya salah ya. Mungkin sempat berhasil, pas mau perform, gitu loh. Itu sih yang bahaya emang. Akhirnya ya udah ketahuan sama keluarga. Akhirnya apa ya bahasanya diruat gitu-gitu, dimandiin bunga gitu-gitu. Tuh dulu juga sampai aku itu kayak di fase orang tua aku itu nggak aku anggap. Udah kayak apa sih tak lawan terus, orang tua aku tak lawan terus, semua intinya nggak takut sama orang lah gitu. Akhirnya lama-lama kekontrol. Salah aku ternyata kemarin salah. Itu. Akhirnya yang ngikut-ngikut aku kemarin kata orang banyak yang ikut kan. Udah nggak ada semua udah. Ya jadi diriku sendiri gitu. Jadi misalkan mau bantuin orang ini, ya udah kepercayaan aja. Orang ini misalkan orang ini non muslim, ya udah kita buka Alkitab. Misalkan orang ini muslim, ya udah kita baca gitu. Ini beneran belajar 5 agama. Ya, dia kan misalkan sorry ya kayak misalkan orang Kristen. Ayo baca Al-Fatihah. Bisa. Kan nggak bisa. Iya. Bismillah dulu. Nah, gimana itu tulisannya? Ini kan nggak bisa. Ya udah, kita ngikutin aja yang sakit. Tapi habis itu ya kita sadar lagi gitu aja. Tapi lu pas ke dukun itu disuruh baca Al-Fatihah nggak? Dukun mana? Dulu yang pernah ke dukun itu. Ih, orang semuanya pengen jadiin gue murid, anjir. Lu disuruh baca nggak? Enggak. Nggak sempat maksudnya dikasih mantra-mantra atau apa? Enggak, jadi kan dulu kan pas baru pindah Jakarta, pas kuliah nyari orang buat nutup ya. Pada nggak bisa nutup, terus pas ketahuan bisa lepas plong kayak gitu, mereka ngeliatnya kayak excited, aneh banget orang gue pengen nutup ya. Ngeliatnya kayak, ih kok bisa gitu kan. Terus adalah suatu waktu mereka gathering, bayangin dukun gathering. Jadi dukun Kebon Jeruk, Cengkareng, sama Pesanggerahan tuh beda, Vin. Jadi ada 3 komunitas berbeda. Beda aliran semua. Beda aliran, ada yang satu ketuanya gitu. Mereka gathering lah di Cengkareng, gatheringnya. Terus kayak mau nantang makhluk-makhluk gitu. Oh, iya. Mau nantang, makhluknya marah kan. Jadi dia masuk kesurupan ke satu member yang baru belajar ini. Si membernya ini kesurupan pengen lari ke area kebun yang bisa ngelukain diri gitu loh. Karena banyak cabang-cabang ranting dan lain sebagainya. Jadi semua orang udah ngadu ilmu, udah gini, dia masih ngamuk, gua dateng di situ. Nah, gua dateng, dia tenang, dikiranya gua sakti anjir. Nggak taunya pindah ke lu? Enggak, padahal karena gua udah lihat dia pada saat gua mau kencing di jamban. Tahu jamban kan WC yang cuma tembok nggak ada atap gitu kan. Mereka tuh kencing sembarangan gak disiram sama gua. Dan gue dengar suaranya mereka dia bete kan. Ya gue siram, gue bilang makasih, permisi. Terus dia kayak hihihi ketawa gitu. Nah yang masuk tuh yang ini. Mereka nggak ngeh yang masuk ini dari WC. Jadi pas dia ngamuk-ngamuk gue deketin. Kenapa tadi? Marah-marah kenapa? Gara-gara kencing pada nggak siram ya? Terus mereka pada sedang kencing bingung. Kok nurut sama gue nggak jadi berontak. Terus iya kata dia gitu. Gue bilang, tapi kan aku siram, nggak kayak mereka, aku nggak jorok. Terus iya makasih ya, kata dia gitu. Iya, jadi kayak mereka ngira
ini makhluk jinak sama gue karena gue sakti kan goblok ya. Enggak, padahal gara-gara lu siram kencing. Iya. Terus Simpelnya adalah lu sopan aja. iya. Terus di antara mereka ada yang ngomong gini. Ya kan kita nggak tahu. Setannya gini. Kalau nggak tahu jangan ngeceng. Itu lawak sih emang kocak sih. Iya. Udah ya lepas ya. Ntar aku suruh mereka siram satu-satu. Iya. Jadi ramah lagi. Jadi kayak main-main rambut anjing. Udah lepas. Cewek pulang dari situ ketahuan kan. Oh yang ini entah gimana ceritanya mereka ngeh. Gue sering plong lepas gitu. Sedangkan mereka lagi belajar lepas. Itu. Mau dijadiin murid. Gue kabur lah anjing. Orang gue pengen nutup. Gitu. Tapi emang beberapa orang itu kayak misalkan nanganin ada masalah kayak kesurupan gitu ya. Orang itu biasanya langsung fokusnya pengen dikeluarin. Tapi coba deh kalian gali, misalkan digali dulu kenapa mau masuk ke sini. Tapi kalau masuk badanku ya enggak mau lah. Apa? Kalau masuknya ke badanku ya gue nggak mau digali lah. Kok bisa cepet-cepet lempar? Enggak, maksudnya kayak Ke orang. ke orang gitu. Kenapa kamu masuk? Ada masalah apa? Kita nggak perlu tenaga loh sebenarnya. Iya. Meskipun wow gitu. Juga pasti kita energi kita positif. Kenapa sih? Ada apa yang mau disampaikan? Apa ada yang berbuat kesalahan? Kalau ada yang berbuat kesalahan ya udah. Aku pribadi mewakili keluarga ini minta maaf. Udah beres. Nggak usah yang wah. Kecuali kalau beda lagi kalau nantang gitu baru gitu. Itu yang kayak kemarin kita di Fix Angker. Yang kemasukan muslim pertama. Kan gue langsung ngeh, badannya sakit. Mana yang sakit? Iya. Betul lepas kan langsung. Karena kan sebenarnya bisa ditanya baik-baik ya. Iya, tanya aja baik-baik. Cuma nggak langsung gerusak-gerusuk, suruh keluar. Katakanlah kan, nih orang mau masuk nih, pasti ada tujuannya. Benar. Beda kalau kita yang ngundang, kita yang nantang. Beda. Misalkan tiba-tiba kita manggil, ayo tes, gua musnahin lu. Tapi gua masukin ke badan ini dulu. Habis itu gua musnahin. Itu beda lagi, pasti ujungnya berantem. Diajak baik-baik kan juga nggak bisa, soalnya niatnya kita udah memang pengen ngetes sama nantang. Iya. Tapi kalau kita cuma, ayo dong masuk dong, aku pengen tanya-tanya. Ya udah, kadang mereka juga ada yang mau tanya-tanya, ada yang nggak mau tanya-tanya, ya terserah mereka, hak mereka gitu kan. Tapi ya sejauh ini sih banyak sih yang mau ditanya-tanya itu. Cuma biasanya kayak mereka itu kalau ditanya itu pasti nggak detail. Pasti buat kita kayak apa namanya? Blunder ya. Blunder dulu. Ini apa sih yang dimaksud? Apa sih yang dimaksud? Kita yang analis, oh orang ini gitu. Ada juga kayak langsung plong-plongan, biasanya itu korban. Misalkan kayak korban tragedi pernah kecelakaan di situ atau meninggalnya di tempat itu pasti jujur. Dan mau menceritakan kejadian-kejadian sebelumnya gitu. Itu sih, kalau sepengetahuanku sama selama Fix Angker itu gitu. Cuma kan seremnya Fix Angker itu kan ngulik sama ngungkapnya itu kan. Iya. Orang yang nggak tahu jadi, oh iya ada benernya ini gitu. Aduh, kok deja vu lagi. Ini kita lagi ngomongin horor begini, ada Bang Rian. Ya, Nah, ngomong-ngomong tentang tragedi, Bang. iya. Ini kan di atas tragedi. Jadi sebenarnya itu apa, Bang? Iya. Yang di atas. Cewek baru ini. Ini yang bikin si Bukan yang di lantai 3 ya? bukan yang lantai 3 gua Memang penghuni itu. di sini. Yang lantai 2. Itu yang apa? Bang Vilo bawa dari apa sambil kopi kemarin bukan? Iya, lahan kosong itu. Karena sampai apa ya, lumayan ganggu sih. Karena kayak kemarin kita lagi nongkrong nih sama Kevin sama Josephine ya. Nongkrong lagi beli roti. Kok tiba-tiba gue pengen nangis anjing gitu kan. Terus lagi main game Magic Chess Go Mobile Legends yang Enggak, catur. lu nangis dulu. Iya. Maksudnya lu udah berantem Udah berkaca-kaca. Terus kayak, dia udah ngeh duluan nih. Kok. Lu udah muter beli roti 3 kali nggak keambil tuh roti. Pindah tempat, udah pindah, langsung banjir kan, nangis langsung. Nah kayak, waduh nempel nih bener nih yang kemarin. Nah nggak tahu ini yang emang korban pembunuhannya kah atau yang bunuh dirinya nggak tahu. Sih, bukan yang korban pembunuhannya sih. Yang bundir ya? Bukan. Beda. Aduh makin takut gua. Ya, Pantes, kok ekstrim? tempatnya tuh memang buangan. Sering sempat kayak apa ya, bisa dibilang kayak tempat buang jin. Jadi bukan dua-duanya? Bukan. Kalau orang yang apa kayak Hawa yang bundir itu pasti kerasanya itu setiap saat. Habis bukan kayak ngilang. Ditanya nggak jawab, tapi ntar tiba-tiba perasaannya kena muncul. Terus dia ini apa bang?
orang itu makhluk itu pernah dikirim ke kayak mungkin ganggu entah usaha orang, terus diambil orang pintar, dibuanglah ke situ, tuh karena merasa di situ ya udah lahan kosong aja kan. Nah akhirnya ya si orang pintar ini nggak tanggung jawab ngebuangnya ke situ, terus dia tuh pengen lepas dari tempat itu ya kebetulan ada Bang Vilo pas lewat, jadi ketarik. Terus yang kenapa bawaannya sedih terus? Nah itu nanti apa kalau kita terlalu ikut campur ke urusan mereka, kasihan kitanya. Jadi energi kita yang diserap buat ngulik dia itu. Jadi misalkan dia ada yang mau disampaikan sama dia, kayak tadi kan Bang Vilo tanya-tanyain kan, dia gak mau jawab. Nah itu intinya dia itu mau dikulik, mau Bang Vilo yang ngasih energi ke dia, itu jangan. Ngasih makan. Kucing gue bikin nangis anjing. Gitu-gitu sih, makanya misalkan kayak emang itu beneran orang yang bundir, pasti pas Bang Vilo nangis itu pasti dikasih penglihatan kayak, oh ternyata dia dulu itu gini gitu. Waktu ketempelan di mall itu. Yang bangun-bangun ketusuk. Gue kira tuh dia yang korban ini, bukan berarti. Enggak, bukan kok. Kalau menurutku ya bukan. Ya udah kalau gitu, masukin Vin. Enak aja. Badan gua udah gak enak dari tadi, mau main masuk. Keluar aja. Gitu sih. Kan dari kemarin. Si bisa pala kau. Kemarin kan udah masuk. Nih nggak mau gue anjing. Masukin lagi. Capek sih dimasukin gitu. Iya. Dulu aku gitu juga sih. Sekarang kan tuntutan kerjaan. Cuma lagi terusan. Kadang gitu juga milih-milih sih anjir. Ah, Bang Muslim aja yang dimasukin. Keseringan Bang Muslim kalau kadang gitu misalkan yang sama Hidai kemarin itu, ah ini cocok ini, udah masukin situ aja, aku nggak mau ah. Gitu. Tapi nggak ngeri badannya rusak Kak? Kalau dia kan masuknya kasar banget loh Bang Muslim. Iya, Bang Muslim. Soalnya kan ketahan dia, ada yang ditahan. Nggak yang diplongin itu tadi. Tuh juga misalkan dia plong juga kita yang ngeri. Iya sih. Meganginnya nggak apa-apa kalau sekecil gini, Iya. pegangin kuat. Lah kalau segitu. Karena lihat proses masuknya tuh kayak kesiksa banget gitu. Emang Bang Muslim gitu. Kemarin Gitu-gitu pas sih. syuting gue kabur terus setiap dia kemasukan. Takut kena gebok ya? Males aja kalau tiba-tiba dia giniin gue gimana. Itu kemarin itu sekali doang ya kemasukan itu ya nggak salah. Dua. Aku 2. Dia 2 juga. Lupa sih aku juga. Yang pertama yang di ruangan cewek nangis. Iya. Yang sakit. Ya. Kedua yang aku bilang yang di ruangan ikan yang Mas Rian nggak Oh iya, aku masuk. nggak masuk gitu. Nggak Yang berani. Masukan kue-kue. lagi. Iya. Itu kemasukan kan kita bilang, aku bilang di sana bau bagian dalam. Dia masuk wangi. Iya, gue bilang, ya. Wah, temen. Iya sih aku nggak kuat emang baunya. Nah kalau di Chinese kita udah biasa bau kayak gitu. Iya. Karena ada bau, ada. Karena di Chinese banyak obat yang lebih aneh baunya. Atau lebih aneh rasanya tuh banyak kalau di Chinese. Jadi kita nyiumnya kayak, oh ya udah amis aja. Ya makanya kalian masuk. Si bangsat enak banget nih masuk. Aku sama kru itu, nggak tahan. Iya udah. Wek terus sih itu siap. Sama yang di kamar mandi tuh ya. Iya. Sekali itu gitu doang Iya, sih itu. aku. Biasanya ya tiap kayak tempat gitu. Kadang itu aku milih ini bener sih A1 yang kita tuju sih orang ini, tapi takutnya orang ini nih ngebuka semua. Ngebuka semua itu dalam artian misalkan kayak aku mau ya udah mediasi masuk semua lah, nggak apa-apa. Cuma takutnya nanti pas dia keluar nyambung. Oh ada yang nyelonong gitu Iya, ya? itu sering. Gitu. Makanya kayak ya udahlah, yang sampai sini aja lah, nggak usah sampai yang full lah. Gitu. Soalnya kayak kemarin kayak gitu beneran sebenarnya agak-agak ngeri-ngeri juga kan, karena apalagi celotehannya. Kok aku sih lebih ngeri ke celotehannya mereka ya. Kadang kan celotehannya kan agak-agak eksplisit Nyerempet. ya. Eksplisit udah beneran bukan nyerempet, eksplisit. Iya. Itu kan di tempat kayak gitu ya. Takutnya akhirnya ngamuk ya. Ngamuk, kan pasti ada yang marah kan. Ya, pasti. Selalu ada yang marah. itu pasti nanti kayak tugasku anjing gara-gara gitu. Tapi sejauh ini ya alhamdulillahnya kayak nggak pernah yang ada yang sampai ngikut pulang, karena memang habis syuting itu ya udah kayak pembersihan diri sendiri. Jadi ya udah lu baca aja sebisamu, baca aja gitu. Tapi beberapa ada sih yang sempet kayak yang masih nempel. Ternyata
mau ngikut yang sama si ini gitu. Nah, cokinya? Itu pertanyaan gua tadi. Sering ya, sebenarnya banyak yang kayak mau ikut coki itu, cuma emang cokinya penolakan. Jadi kuncinya kita misalkan nggak pengen diganggu mereka, ya udah kita penolakan dari kita sendiri. Jadi jangan difokusin mereka. Misalkan suatu contoh kayak, aduh kayaknya nggak enak, merinding aku. Gitu aja udah. Bukan. Jadi kita harus denial sendiri. Meskipun kita tahu itu ada, tapi kita berusaha denial aja gitu. Itu kuncinya paling menurutku paling kuat sih. Ya logikanya gini loh, kita manusia ya, kita ngulik-ngulik orang, tapi orang itu apa sih lo? Kapok nggak gitu? Udah gitu aja. Kita kan ada perasaan kiponya. Nggak dapat makanan jadi ya? Iya. Iya. Nggak balik Misalkan modal. Kayak kita nimbrung di satu orang nih, orang ini introvert. Nimbrung set. Pak, boleh bagi rokok nggak Pak? Dia diem doang tanpa ngasih reaksi. Ya udah sekali kita ngambil nggak masalah dong. Iya. Kedua lagi, aduh orang ini, Pak boleh nggak Pak satu kali lagi, nggak jawab. Aduh Pak capek Pak, aku pulang aja Pak. Pasti gitu. Iya. Sama juga malu-malu juga gitu. Benar. Kalau direspon, ya udah ambil aja, hahaha, mantap gitu. Sama aja sebenarnya. Kalau menurutku sih kayak gitu sih. Iya. Aku anggapinnya ya kayak misalkan banyak dari lokasi-lokasi gitu, aku pengen ikut kamu gini. Ya janjiin kamu nanti jadi ini bisa nambah kekuatan gini. Kekuatan apaan anjir, Power Ranger. Udah nggak usah. Iya sih benar. Kan nggak kebayang setannya deket coki minta rokok. Beli sendiri lu miskin. Digituin gimana jadi perasaannya? nempel langsung. Iya, makanya kayak aku bilang orang-orang kayak Bang Joki ini malah lebih enak. Enak. Iya. Enaknya itu ya denial. Maksudnya meskipun tahu oh ya ada, tapi tetap denial. Sampai sekarang aku juga praktekin gitu sih. Misalkan kayak di tempat ini kayak story-nya ini bekas pembunuhan, tumbal gini-gini. Awalnya juga jiper dong. Siapa yang nggak jiper? Keras juga ini gitu kan. Tapi pas masuk juga alah itu doang aja. Kita ngedein power kita ngecilin ngeremehin tempat itu. Itu nggak bakal tempat itu bakal makin gede powernya. Itu sih kuncinya. Kalau menurut aku pribadi biasanya aku gitu. Meskipun segede apapun energinya di situ, tapi kita ngeremehin dengan dengan kesadaran kita nggak bakal gede. Berani aku jamin. Tapi bisa jadi bumerang nggak kalau kita ngeremehin? Tergantung kita. Kita yakin nggak ngeremehinnya gitu. Jadi kayak misalkan setengah alah segitu. Kok tapi serem. Nah. Ada imbuannya itu biasanya. Kayak misalkan alah tangga ini misalkan tangga ini curam kan. Tangga ini curam. Tapi kan kita udah siap-siap. Curam nggak apa-apa lah, orang aku udah bawa tali. Misalkan gitu. Misalkan di depan katakanlah anjir ada macan. Bodoh amat, macan gua udah bawa pisau. Itu yang gua nggak bisa. Loh, itu dari diri kita sendiri, dari mindset kita sendiri. Susah. Hidupku sangat penuh dengan keraguan dan ketidakyakinan. Itu sih. Nah, yang kunci utamanya harus yakin sama diri kita sendiri. Jangan terprovokasi dari lingkungan atau dari sekitar. Kita harus kuat dulu, gitu. Tuh. Sama aja. Tapi ya meskipun kita kayak gitu ya paling sesekali 1-2 kali pasti ada chaosnya, ada kenanya juga ya. Gak mungkin juga orang juga kuat terus nggak pernah kebentur itu pasti ada. Cuma ya beresinnya juga misalkan kita sendiri nggak bisa ya baru minta tolong orang lain. Yang penting kayak kontrol kita sendiri itu harus kuat gitu aja, keyakinan kita sendiri gitu. Saya kemarin pas baru pindah sini bulan Maret, April, Mei itu lumayan. Jadi ini rumah tuh sebenarnya bersih, nggak ada hantunya, ada penjaganya, nggak ada gangguan lah awalnya. Aku pindah sini tiba-tiba jadi ramai. Etannya dari mana-mana mendekat karena dia ngeliat, waduh kosong nih. Nah nggak enaknya tuh pas tidur tiba-tiba loh kok gua lepas itu balik lagi langsung digeret kan. Ya kalau digeret masih deket-deket, digeretnya ke yang jauh yang jamnya beda, lokasinya beda. Ya. Itu udah bingung. Kayak ini pulangnya gimana? Kalau dulu kan ada temen serumah bisa manggil kan kedengeran ya, jadi bisa pulangnya lewat suara itu kan. Bener. Kemarin nggak ada. Masa mau dibawa pergi, mau diajak nikah? Nangis lah gua. Anjing. Pindah baru bentar diajak nikah sama Etan. Nangis langsung. Tapi tantang aja coba. Ih, Nggak bakal berani. nggak bakal berani gimana? Tantang. Coba misalkan dia mau ngajak nikah ya kan. Yaudah kamu milikku aja. Kamu mau kasih aku apa?
itu aja. Ih, takut. Tapi dia tuh sering beneran dijanjiin. Iya, kasih aja, harus nyata. Nggak bakal dia. Jangan kok. Bang, aku kurang sering apa, Bang? Kayak sama Selatan, dijanjiin. Ya udah, kasih bukti dulu di depan mata. Wujud fisik. Iya dong. Kalau cuma janjiin doang kan ya apa gunanya? Rugi di kita dong. Oke. Ya udah di depan mata dulu. Kalau memang tantang aja, misalkan kamu ngomong aja aku nikah, seberapa tingkatanmu? Tantang aja terus jiper mereka. Seberapa tingkatanmu? Ayo coba kasih lihat nyata di depanku. Oh. Gak bakal bisa mereka. Berarti dulu gua kalau diganggu, nggak mau. Nggak, sekarang gini, Mini Cooper elektrik. Nah, Udah, spesifik banget ya. Spesifik anjing. Iya Tapi lah. kalau beneran dijadiin, amsyong sih. Ih. enggak bakal, berani jamin aku. Pasti cuma yang diikat itu cuma kebatinan doang. Kebatinan sama kayak apa? Energi kita doang yang diikat itu. Kalau fisik itu enggak. Soalnya dulu pernah, udah nggak apa-apa, terlalu sensitif juga nggak apa-apa. Pernah sampai dipakai. Dipakainya gimana? Bentuk fisik kah? Enggak. Enggak. Pasti halusinasi. Bayangan. Roh, bukan bayangan. Roh. Iya tapi nggak nyata. Nggak nyata, tapi Nggak bisa terasa. megang kita. Iya. Iya. Itu cuma, ya itu tadi. Karena Bang Film ngikutin itu sugesti mereka. Karena awalnya wujudnya bagus, Pin. Semua dong. Kalau wujudnya jelek mana mau kita Cuma wujudnya bagus, berselang 7 detik gua sadar. Kan awalnya kan nggak bisa gerak kan. Karena kan kayak ditahan gitu, nggak bisa gerak kan. Gua sadar, gua langsung ngamuk. Terus gua jambak rambutnya. Wujud aslinya muncul. Hah? Bukan, beda lagi. Dan wujudnya jelek banget. Akhirnya maaf ya, gue tendang tetenya. Wah, terus dia, ya kan gue nggak bisa ngusir, bisa gitu kan. Kan gue kasar sama cewek cuma maetan doang, nggak apa-apa lah. Terus gue jambak, gue tendang tetenya, dia teriak-teriak, terus gue tendang lagi, tak. Baru gue lempar ke insidious yang, wah, gitu, terus pergi deh. Gitu. Ya kayak gitu-gitu tuh malah bagus sebenarnya. Jadi kita itu jangan sampai terprovokasi mereka, tapi mereka terprovokasi kita. Dibalik aja. Misalkan kamu kalau ngelakuin ini, kamu sama aku, nanti kamu pasti bakalan hidup mewah, hidup kaya. Nyatain dulu, nah gitu. Kalau udah nyata ya udah, ngapain gua ikut lu? Gua nikmatin aja ini. Kita yang kita apa yang ngakalin mereka, jangan mereka yang ngakalin kita. Kita balik aja. Jadi kita setan kan licik. Kita Licikan licikin manusia. balik. Dia licikin balik. Ujung-ujungnya nggak bisa. Coba aja lah. Kayak iseng-iseng udah ada yang mau ngajak nikah gak nih? Gak mau. Jangan amit-amit. Jangan amit-amit. Karena memang kayak aku beberapa kayak ada kasus gitu itu ada kan ini nikah sama bangsa gitu yang sosoknya kayak kuntilanak terus sundel bolong gitu kan. Jadi tidurnya itu harus ada kamar sendiri. Idih. Iya kan, harus ada kamar sendiri. Terus si orang ini tuh pengen sembuh. Ya aku tanya ke orangnya dulu dong, beneran pengen sembuh? Iya pengen. Yakin? Iya yakin, dari mulut doang. Tapi masih kebayang-kebayang dia dijanjiin itu tadi, dikasih apa ya, ada nyatanya lah, dikasih kayak beberapa uang gitu. Oh beneran dikasih? Beneran dikasih, tapi di bawah bantal. Udah nggak usah janji lo di. Tapi itu tadi aku balik lagi kan, kalau si orang ini bener-bener ngelepas, ya udah aku dengan mudah dong lepas perjanjiannya. Tapi orang ini masih kebayang-bayang, aduh aku nggak kerja, nanti dapat uang dari mana. Nah, di situ kayak misalkan apa akhirnya aku kayak nggak yakin orang ini. Ya udah akhirnya kamu masih lanjut nggak sama dia? Iyalah masih perjanjian kok. Kamu jangan ikut-ikut campur. Ya udah aku nggak ikut-ikut campur dong. Bilang aja sama orangnya, udah bisa diputus, udah gitu doang. Tapi ya tetap mereka lanjut. Itu takut banget. Dan itu ini loh apa udah suami istri loh. Udah. Tapi memang kayaknya kalau di Jawa banyak yang kayak gitu ya. Banyak tapi nggak yang terlalu mencolok. Iya biasanya ada yang nyamar jadi ibu ratu. Biasanya kan Iya, paling iya. sering kan Iya. yang disamarin kan dia, karena mungkin kan dianggapnya sosok kuat ya. Jadi paling sering disamarin dia, padahal dianya asli mah kagak mau juga milih-milih. Nggak milih-milih juga siapa lu pasti gitu. Iya ngapain gitu. Tapi ada yang berhasil, Pin. Kayak Apa? ada yang berhasil ceritanya kayak gini. Jadi dia dijanjiin, dia tinggal di area Tangsel yang tadi gue sebut lah, kota gue tinggal sebelumnya, deket lah dari tempatnya Bang Rian ya. Jadi dia janjiin, akhirnya dia iyain, dia kaya raya, beneran kaya banget. Ya lu mau. Terus
ritualnya tidak berhasil dilanjutkan oleh anak-anaknya. Jadi orang tuanya meninggal karena dia kayak menyalahi aturan ritual lah. Iya. Dilanggar, jatuh miskin kan. Jatuh miskin, ini anak ada 3 nih. Tadinya normal semua. Satu gila. Dia nyucuk matanya sendiri pakai pensil. Sama makan kotorannya. Jadi itu bikin resah area tinggal Iya. ku yang di sana kan. Yang satu lagi awalnya normal. Katanya rajin sholat ke masjid segala macam. Dia lagi bawa nampan isi gelas-gelas kayak gini. Kedorong ke belakang tembok sampai nampannya pecah. Terus lama-lama dia ikut gila juga. Cuma salah satu yang normal. Kasian banget ya. Dan orang-orang tuh jadi takut. Jadi ternyata kayak memang kenyataan lu dapat sesuatu, harta dan kekayaan, tapi Iya. ternyata timbal baliknya wah gila loh. Gila. Ya banyak sih kayak yang berhasil gitu. Cuma aku tuh masih apa ya? Masih bingung gimana prosesnya, gimana apa ya? Terus siapa yang ngasih ini gitu. Karena pusat nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena pusat nggak mungkin gitu. Dan ngasihnya bukan kayak gitu juga dong gitu loh. Pasti ada kayak misalkan contoh Bang Vilo punya PT inilah. Ada yang mau ngelamar nih, pengen kerja. Nggak mungkin dong Bang Vilo sendiri yang ACC. Pasti ada HRD, ini mandor gini-gini gitu. PT Naga Merah, benar Cina. Aku kayak bayanginnya kayak gitu sih, nggak mungkin langsung atasan sendiri. Iya. Udah kamu gitu-gitulah. Bener sih. Tapi lebih banyak kasus yang memang ada yang berhasil. Tapi banyak juga yang ditipu ya. Iya. Semua dong, bukan banyak. Semua dia ditipu, nggak mungkin pusat asli. Kan ada aja ditipu Bukan yang ditipu manusia. manusia. Oh iya sih. Sama palsu, dukun-dukun palsu ya. Dan jembatannya kenapa masih miskin? Pertanyaannya gitu. Iya. Iya. Iya kan? Bener-bener jembatannya masih miskin. Karena dia juga nggak mau terima resikonya lah. Iya. Konsepnya kan gitu. Iya. Kecuali kalau yang ngajak kayak Dimas Kanjeng gitu. Oke, ikut aku. Udah bodo amat masalah aib, udah ikut aku gitu. Kalau kan baru kejadian. Ketangkep di Pontianak. Oh iya. Yang apa? Ada kasus baru. Penggandaan uang. Iya. Ternyata dia ngedukun ya. Dia ngedukun, terus ala-ala dia kan kayak muslim kan. Terus ngedukun bikin satu ruangan ala-ala Chinese. Ornamennya Chinese, ada lampionnya, ada merah-merahnya. Itu tapi bukan meja altar ya. Kan kalau meja altar kan Iya. khas kan. Ada sendiri. Itu kayak seseran Imlek. Iya, kita saudara. Katanya kliennya rugi 500 juta ya. Iya, ketangkep. Ketangkep. Nah, kayak gitu-gitu kan maksudnya apa namanya? Manusia antar manusia kan. Ini aku yang masih bingung itu prosesnya itu yang dari bangsa sana ngasih ke kitanya itu loh. Ah. Itu kan. Misalkan kayak prosesnya kayak Dimas Kanjeng, ya udah beneran ada ilmu. Ini kosong kayak gini. Bisa ngasih uang. Mau aku ngelakuin itu? Orang miskin ya udah ini Bu nggak usah. Itu maksudnya. Kalau ada lah yang asli gitu. Kebanyakan kan ya ada yang trik, ada yang kayak nipu. Iya, yang naruh dulu kan. Gitu. Bukan kayak yang di film-film kan tiba-tiba ada di Iya. kasur uang sekepok gitu. Mau aku kalau ngejalanin itu biarin dah. Paling nanti Agak perang serem aja. ya. Agak serem ya. Enggak, masalahnya kan gini, kita kan ukur dulu. Pasti ini juga mandornya yang ngasih, Iya sih. bukan A1. Bener. Ya kan? Kalau yang ngajak kita misalkan, ayo kamu ikut aku, nanti kamu bisa kaya. Lihat dulu dong, orang kamu aja banyak pinjolnya. Iya enggak? Kalau yang ngajak misalkan kayak sekelas, miliarder rumahnya gedong, ngajak gini, menjanjikan, bener dong ini, valid dong. Kayak aku ikut. Ya kalau rumahnya masih gubuk, Iya lagi. kan logikanya di situ gitu. Saya gue pernah A little longer than a few minutes later. Oh, Bang, kalau kita tanya yang nyerempet horor deh. Nggak apa-apa ya. Boleh. Di sini tuh ada apa, Bang? Di sini Di sini. Di rumah ini. ada apa? Yang ada apanya itu Bukan manusia, yang bukan Oh, manusia. Iya. Selain dia ya. Saya kucing baru takut banget sama dia. Iya, kayak ngeliat setan. Sialan. ya ada beberapa sih. Cuma sebenarnya kayak di sini tuh lalu lalang. Tempat lalu lalang. Akhirnya ada kalian berdua tertarik. Cuma ada satu yang di atas itu. Kalau ngeliatin di aku, nggak tahu kalau ke kalian wujudnya apa. Kalau di aku itu kakek-kakek. Kakek-kakek ngeliatinnya. Maksudnya wujud aslinya tuh kakek-kakek. Mungkin kalau yang kalian lihat mungkin entah itu cuma cowok. Kayak orang kakek yang gede. tinggi ya? Kakek-kakek itu. Oh tapi dia bodoh amatan. Iya, maksudnya penunggu. Asli. Penunggu asli. Itu kakek-kakek itu yang
bisa dibilang dia itu powerful. Misalkan kalian kayak ada apa-apa ya udah minta tolong sama tuan rumah aja. Nggak mau. Dia nggak mau bantuin. Udah. Jadi awalnya pas pindah sini dia udah lewat muncul. Minta tolong dia nggak mau. Dia tolongin tahu 3 hari, terus dia bete. Iya 3 hari doang ya. Iya. Karena betanya Setiap hari bawa. nah itu. Ya mungkin dari situ sih. Itu kayak yang di sini ya mungkin ini apa bawaan dari kalian dari luar gitu, atau yang lalu lalang. Itu aja sih. Berarti yang baru-baru cuma yang lantai 2 itu aja. Ya, yang baru-baru yang sekarang ya. Sekarang yang kemarin-kemarin nggak tahu. Kalau yang cewek? Yang cewek Lantai 3 itu ya? ya 3. Itu sebenarnya manipulasi si kakek itu. Oh. Tuh. Energinya bisa dibagi 2. Mungkin ya si kakek nggak mau ngerespon. Tapi ya mungkin si cewek itu yang tangan kanannya. Tuh. Oh, pantesan gue jarang banget liat yang cewek. Oh iya. Iya, dari awal kalian nyebut itu cewek, gue tuh nggak. Gue selalu dikasih lihat si cewek. Gue malah nyaris nggak pernah ngelihat sosoknya, tapi gue merasakan keberadaannya. Tahu kan yang gue maksud kan? Gue tahu maksudnya. Yang sering ngintip. Heeh. Enggak kan kalau lagi kayak gini kita rame di sini, dia ngintip. Terus kalau kita terlalu berisik, gimana Pin hari itu suaranya? Iya, kayak marah. Ya, kayak gitu-gitu. Mungkin dia sukanya ketenangan. Ya kita kayak hal-hal kayak gitu kita analisis sendiri, jangan langsung tertuju pada mereka. Misalkan kita rame, wow, ada gitunya. Oh berarti kita nggak boleh berisik. Udah simple gitu aja. Misalkan kita lagi tenang, terus mereka yang rame, oh mereka suka keributan. Ya udah kita keributan aja. Iya dong, kan bulan mereka yang nempatin. Bawa mer langsung. Iya. Sekalian. Itu sih, cuma itu sih yang aku lihat. Cuma yang memang beberapa itu banyak yang kayak seliweran sebelum rumah ini ditempatin. Itu mungkin sebelum kalian tempatin juga udah dilakukan pembersihan pastinya dong. Iya. Iya kan? Iya. Cuma ya itu tadi cuma lalu lalang. Kalau yang sebelah bang, rumah sebelah, Ya kan bodo amat, nggak. Yang penting nggak masuk ke sini. sempat rese dia. Bukan setannya, orangnya. Ya kan bener kan jawabanku ya bodo amat kalau mereka kan. Yang penting nggak ganggu kita kan. Dari depan kadang suka main ya. Ya itu tadi yang lalu kebun ya? lalang, lalu lalang. Bukan yang Enggak datang sih. stay Dia suka enggak. ngintip-ngintip di balkon kan? Ya kalian sendiri yang merasakan sih. Cuma kalau yang menetap ya cuma itu kakek-kakek satu itu. Cuma biasanya tangan kanannya juga yang cewek itu. Oh itu tangan kanannya. Bisa dibilang tangan kanannya, bisa dibilang manipulatifnya dia. Oh, oke. Tergantung kita apa namanya? Kita kontaknya ke dia sih misalkan. Kontaknya tuh ya siapa kamu yang di sini? Misalkan dia nunjukin yang cewek, masa cewek punya rumah sendiri. Nah, So kalau lu ngeh cewek itu tuh selalu nampakin atau ganggu tuh bukan ke gua, Orang lain. ke orang lain bukan ke gua. Selalu. Gue juga gak pernah ganggu. Iya. ini senyum-senyum juga udah. Cie. Ke lu tahu. Iya, dia suka topi nama lu kayaknya. Cantik Gitu kok. sih. Oh iya. Jadi kayak gitu sih. Dibilang aman sih aman banget sih sebenarnya. Cuma ya kalian aja terlalu banyak bawa dari luar. Iya sih aman sih. Apalagi kalau yang nanti ini dibawa. Hah? Enggak yang itu. Oh iya. Paham, oke. Dan ya, gua rasa itu aja akhir di podcast Minotaur episode kali ini. Terima kasih banyak Bang Rian. Sama-sama. Sudah mau Terima mampir. kasih. Sama-sama. Semoga tidak kapok. Aman-aman. Main-main kesini ya. Siap. Kita yang main kesana. Kita yang main ke sana. Boleh. Bang Rian Instagramnya apa? Biar orang-orang penasaran bisa. Apa ya Instagram? Lupa Instagram. Rian_JP. Rian_JP. Di sini. Di follow aja. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan tiap kami publish video baru. Gua Vilo Sebastian Gue Josephine Arleta. dan Bang Rian JP pamit undur diri. Bye bye. Bye-bye. Hampir gue bilang Dertuno anjir. Kenapa?